kecurangan dalam sistem zonasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB muncul di berbagai daerah. Di Tangerang, Banten, sebuah video yang memperlihatkan seorang warga mengukur jarak sekolah dari rumah viral di media sosial. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes karena adiknya tidak lolos PPDB melalui sistem zonasi di sekolah negeri yang berjarak kurang dari 500 meter dari rumahnya. Pagi hari jam 7:48, jam 8-an itu terpental. Maka ketika saat itu saya mempertanyakannya adalah satu titik koordinat dari SMA-nya, apakah di tengah, apakah di pinggir, atau dari depan pintu gerbang sekolah, atau posisi koordinatnya keseluruhan bangunan sekolah. Nah, kalau keseluruhan bangunan sekolah kan nggak mungkin, pasti ada titik koordinat yang ditentukan oleh pihak sekolah ataupun pihak panitia PPDB. Dan lanjutnya posisi pertanyaan saya adalah kok di sistem zonasi ini ada sebagian yang posisi dia sekolah di Kabupaten Tangerang bisa masuk ke Kota Tangerang. Dan kemarin pada saat viral itu saya mempertanyakan kepada mantan RW, ada nama yang lulus nomor urut 1 ini tidak dikenal sama mantan RW. Mungkin ada di belakang, maka zonasinya pun akan lebih jaraknya makin jauh lagi kalau mengikuti dari depan pintu gerbang atau kalau di tengah-tengah sekolah. Sementara pihak sekolah menyatakan proses PPDB telah dilakukan sesuai petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Semuanya kan bersistem ya, jadi kalau memang itu jaraknya 412 dan terjauh yang diterima 463, dia nggak mungkin terpental gitu. Jadi kita semuanya nerima bersistem, jadi semua itu sistem yang mengkuatakan, mengurutkan gitu. Jadi semakin dekat jaraknya, jadi nggak mungkin dia terlempar. Jarak kalau sendiri saat ini 463. Pihak Kemendikbud tidak membantah jika saat ini ada temuan kecurangan atau penyimpangan dalam PPDB sistem zonasi. Kemendikbud akan mencari solusi bersama pemerintah daerah. Kembali lagi ke situ, maka ini akan terjadi. Bahwa anak-anak yang tidak mampu justru dapat sekolah swasta yang tidak jelas kualitasnya. Nah, inilah yang kita tidak mau, sehingga kalau kita tanya apakah dulu tidak ada masalah yang sama? Ada, Pak. Apakah tidak ada manipulatif kakak? Ada, banyak yang pindah. Apakah tidak ada titipan? Banyak. Apakah ada yang semuanya tidak berbayar? Berbayar. Kita mendapatkan pengaduan dulu untuk masuk ke SMP favorit puluhan juta juga gitu. Ya, jadi bukan berarti yang saat ini terjadi tidak terjadi pada zaman dulu. Hanya dulu itu karena kita tidak sistem PPDB online, sistem informasi tidak secanggih ini, sehingga tidak ada tempat untuk melapor. Nah, jadi kedapatan pungli itu karena tadi sistemnya sudah pelan-pelan mulai terbuka. Hal senada disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendi. Muhadjir menilai temuan kecurangan di PPDB sistem zonasi sekolah negeri cenderung lebih sedikit jika dibandingkan sebelum diberlakukannya sistem zonasi. Kalau zonasi menurut saya sih masih tetap harus diberlakukan, ya itu kan dalam upaya kita untuk mencegah terjadinya kastanisasi sekolah yang dulu, dan kecurangan jauh lebih parah dibanding sekarang kan. Sekarang ini sebetulnya mestinya pemerintah daerah itu punya tanggung jawab dua. Yang pertama itu harus segera menyusun perda yang menegakkan peraturan sehingga kalau ada kecurangan betul-betul ada penindakan yang jelas ya. Kenapa? Karena pendidikan itu sudah urusan konkuren, bukan urusan absolut. Wewenangnya di tangan pemerintah daerah. Jadi kalau kecurangan itu harus dibiarkan saja, apalagi yang main curang itu adalah para pejabatnya, nah ini yang memang akan semakin parah nanti. Nah, kedua itu harus segera melakukan program pemerataan sekolah, pendidikan. Menko PMK juga meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi internal jika di daerahnya banyak terdapat keluhan atau laporan kecurangan sistem zonasi. Tim Liputan, Kompas TV.